sebuah film yang diambil dari peristiwa sejarah nyata negara Jepang pada zaman Edo. Ya, tepatnya era keshogunan Tokugawa. Namun kali ini, cicitnya Ieyasu Tokugawa lah yang sedang menduduki tahta keshogunan, yaitu Tsunayoshi Tokugawa, shogun kelima Tokugawa. Yang mana sebelumnya, shogun keempat adalah kakaknya sendiri yang bernama Itsuna Tokugawa. Nah, mereka berdua adalah anak dari shogun ketiga, yaitu Iemitsu Tokugawa. Yang tak lain adalah anak dari shogun kedua bernama Hidetada Tokugawa, yang merupakan shogun generasi kedua menggantikan sang ayah, Ieyasu Tokugawa. Dalam film ini, diawali dengan sebuah narasi yang menggambarkan betapa mengerikannya era ini karena banyak bermunculan penyihir dan juga iblis, bahkan ada juga siluman. Pemerintahan Jepang era Tokugawa memang terkenal dengan sistem feudalisme yang sudah diatur dengan sangat rapi mulai dari era Ieyasu Tokugawa, mbah buyutnya Tsunayoshi. Sehingga nggak ada yang berani macam-macam dengan shogun Tokugawa. Semua warga Jepang, mulai dari kalangan bawah sampai para daimyo, sangat hormat sekaligus takut kepadanya. Nah, setiap daimyo di berbagai wilayah di Jepang pasti mempunyai pengawal atau bawahan yang melayaninya, yang masyhur dikenal dengan samurai, dengan segala kehormatannya dalam menjaga nama besar tuan dan wilayahnya. Di mana nantinya, para samurai yang tidak bisa menjaga kehormatan tuannya dan bahkan sampai kehilangan tuannya alias tidak lagi mempunyai majikan, maka samurai tersebut akan menjadi ronin, yang berarti samurai tanpa tuan. Dan inilah kisah 47 ronin. Kisah ini akan diawali dengan seorang anak yang berlari tunggang langgang dengan wajah ketakutan. Anak tersebut diklaim telah dibesarkan oleh Tengu, semacam makhluk yang memiliki kekuatan spiritual dan sihir. Dengan luka goresan di kepalanya, anak tersebut nggak sadarkan diri hingga ditemukan oleh sekelompok samurai yang sedang berburu. Ini adalah Oishi, Kuranosuke Oishi, seorang samurai yang melayani klan Asano. Oishi. Dan inilah Naganori Asano, seorang daimyo di sebuah wilayah bernama Ako. Di saat Oishi hendak membunuhnya, beliau malah melihat sesuatu yang tidak biasa dari anak itu hingga akhirnya Tuan Asano berniat untuk merawatnya. Diketahui anak tersebut bernama Kai, dan mulai saat ini dia menjadi bagian dari wilayah Ako. Bahkan putri Tuan Asano yang bernama Mika selalu bermain bersamanya hingga kedekatan mereka berdua menjadi ajang adu rasa yang tak biasa. Kebaikan Tuan Asano dan Mika akan selalu Kai ingat dan berjanji untuk membalas semua yang telah Tuan Asano berikan kepadanya, apapun taruhannya. Beberapa tahun pun berlalu, dan kini Kai menjelma menjadi seorang pria yang gagah dan soke. Bersama Oishi dan beberapa samurai pelayan Tuan Asano yang lain, Kai melakukan acara perburuan di sebuah hutan, di mana mereka semua mengincar seekor makhluk buas yang sering meresahkan. Suara burung-burung berkicauan saling bersautan. Saat itulah tiba-tiba muncul makhluk aneh. Perburuan pun semakin sengit karena makhluk tersebut semakin mengganas. Melihat salah seorang samurai dalam keadaan terpojok dan akan segera diterkam oleh sang makhluk mengerikan itu, Kai dengan cepat beraksi dengan kemampuannya yang luar biasa.
Setelah semua yang terjadi, bukannya berterima kasih, samurai yang telah diselamatkan oleh Kai malah mengejeknya karena nggak terima harus diselamatkan oleh orang nggak jelas seperti Kai yang oleh para samurai pelayan Tuan Asano dipanggil dengan makhluk campuran. Ya, Kai selalu dipanggil makhluk campuran karena bukan keturunan Jepang asli dan nggak jelas asal-usulnya. Samurai yang bernama Yasuno itu merasa hina dan bahkan lebih baik mati dibunuh hewan buas tadi daripada diselamatkan oleh Kai. Sombong amat nih orang. Beberapa saat kemudian, Tuan Asano datang dan yang paling menyakitkan hati adalah saat Yasuno dianggap sebagai orang yang telah mengalahkan hewan aneh dan buas itu. Aku, Ujian Groundfield. Setelah Oishi menebas tanduk hewan tersebut, ada sedikit keanehan saat dia melihat tangan Kai yang berlumuran darah. Tapi meski begitu, rasa tidak sukanya kepada Kai membuatnya tetap berlalu bersama Tuan Asano dan yang lainnya. Sesaat Kai melihat seekor rubah putih mencurigakan dengan bola mata yang berbeda warna. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan rubah mungil itu? Berpindah ke lain tempat, tepat di sebuah provinsi bernama Nagato. Terdapat seorang pejabat tinggi bernama Yoshinaka Kira. Dia ini adalah seorang koke, sebuah jabatan turun-temurun yang diduduki oleh kebanyakan keluarga kaisar. Namun meskipun Kira menduduki wilayah Nagato, bukan berarti dia menjadi penguasa Nagato. Karena tugasnya adalah menjadi kepanjangan tangan shogun kepada kaisar. Dan kebetulan dia ditempatkan di Nagato oleh shogun, yang sewaktu-waktu bisa berubah. Karena pada dasarnya, seorang koke tidak memiliki wilayah tertentu. Bahkan dalam struktur, koke ini masih di bawah daimyo. Oleh karena itu, Kira menjadi sangat terobsesi untuk menjadi penguasa wilayah Ako yang saat ini dikuasai oleh daimyo bernama Naganori Asano. Lalu, di tempat ini, baru diketahui bahwa ternyata rubah putih yang mondar-mandir di hutan adalah siluman yang bisa menjelma menjadi wanita. Rupanya, hewan buas yang telah dibunuh oleh Kai merupakan hewan jadi-jadian yang ditujukan untuk membunuh Tuan Asano, dan si siluman rubah inilah yang menjadi pengawasnya. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Asano di Ako. Sesaat sebelum Tuan Asano dan anak buahnya masuk ke istana, seorang pemuda bernama Chikara Oishi yang tak lain adalah anak dari Oishi menyampaikan kabar berita tentang penaklukan hewan aneh yang meresahkan kepada seorang gadis cantik yang tak lain adalah Mika. Ya, Mika putri Tuan Asano. Mendengar ayah tercintanya sudah berada di depan gerbang istana, dia pun cepat-cepat bergegas untuk menyambutnya. Sebenarnya yang paling dinanti Mika selain ayahnya adalah Kai, dan kebingungannya saat Letolian sangat dipahami oleh sang ayah. Who are you looking for? Di sisi lain, penaklukan hewan buas yang sebenarnya dilakukan oleh Kai membuat Yasuno yang sudah dianggap sebagai penakluknya agak berat hati dan sedikit malu. Bisa dilihat dari raut wajahnya. Klan Asano saat ini sedang mempersiapkan acara penyambutan shogun dan beberapa pejabat penting yang akan menjadi tamu kehormatan di istana Ako dalam sebuah acara turnamen sebagai hiburan bagi shogun. Malam pun tiba. Beberapa waktu sebelum kedatangan shogun, Mika dikejutkan oleh sebuah kabar tentang kedatangan Kai, pujaan hatinya. Hingga dia pun bergegas menemuinya di sebuah gubuk yang tak jauh dari istana. Mika yang sangat mencintai Kai, sangat miris melihat Kai yang selalu dikucilkan oleh samurai yang lain. Bahkan Mika juga tahu bahwa sebenarnya yang telah mengalahkan hewan buas di hutan adalah Kai, bukan Yasuno. Apapun itu, Kai tetap menerimanya dengan lapang dada. Bahkan meskipun dia juga sangat mencintai Mika, Kai yang tahu diri juga harus menekan dalam-dalam rasa cinta itu. Karena dia merasa tidak pantas bersanding dengan tuan putri nan cantik jelita itu dengan statusnya sebagai orang buangan. Dengan perasaan sedih campur duka lara hati, Mika pergi meninggalkan Kai seorang diri dalam lamunan sepi.
Beberapa waktu kemudian, rombongan Shogun tiba di istana Ako. His Highness Shogun Tokugawa. Inilah Shogun kelima Tokugawa, penguasa seluruh Jepang, Tsunayoshi Tokugawa. Di sela-sela acara penyambutan, Kai tanpa sengaja melihat seorang wanita mencurigakan yang tak lain adalah siluman rubah berada di antara rombongan Shogun. Melihat mata yang sama dengan yang sebelumnya dia lihat pada rubah putih di hutan, membuat Kai sesegera mungkin menyampaikan hal itu kepada kepala samurai klan Asano yang tak lain adalah Oishi. She was in human form, almost concubine. Ternyata, apa yang disampaikan oleh Kai mengenai wanita siluman itu tak sedikit pun membuat Oishi percaya. Bahkan dia malah semakin mengejek Kai dengan perkataannya yang cukup nyengit menyesakkan dada. Hanya iblis yang bisa melihat siluman. Namun jika Kai bukan iblis, maka dia hanyalah seseorang yang sedang tersihir oleh wanita cantik. Keesokan harinya, rombongan dari Provinsi Nagato juga telah tiba di istana Ako. Ya, dia tak lain adalah Kira, Yoshinaka Kira. May I ask that your daughters? Mengetahui Tuan Asano memiliki putri cantik membuat Kira menunjukkan skill fuckboy-nya untuk mendekati sang putri. Forgive me, my lady. She's my daughter. Suasana meriah dalam acara pembukaan turnamen membuat Shogun cukup terkesima, di mana dari sisi Kira sudah mempersiapkan seorang samurai bertubuh tinggi untuk bertarung. Sementara di sisi Asano akan mengandalkan Yasuno yang dianggap cukup kuat setelah mengalahkan hewan buas tempo hari lalu. Namun ternyata ada sesuatu yang terjadi kepadanya hingga dia tidak bisa bertarung. Suno. We have no fighter. Genderang sudah mulai didendangkan, pertanda pertandingan harus segera dimulai, sementara petarung dari Asano belum juga menunjukkan diri. Rupanya, ini semua merupakan perbuatan Kira untuk mempermalukan Asano di hadapan Shogun. Lalu, kekecewaan Shogun yang hampir mengakhiri turnamen ini membuat Kai mau nggak mau harus menggantikan Yasuno demi mempertahankan harkat dan martabat klan Asano, meskipun sangat beresiko. Karena yang boleh bertarung haruslah seorang samurai, sementara Kai bukanlah seorang samurai. Dalam suasana tegang penuh penasaran, pertarungan pun dimulai. Ternyata pedang Kai patah, hingga pukulan lawan membuat topengnya terhempas. Semua orang terkejut dengan penampakan wajah asing di hadapannya. Dengan penuh kecewa, Shogun menghentikan pertarungan. Lalu Shogun menghampiri Kai dan mengatakan, I'm not a samurai. Kill it. Dengan spontan Mika berusaha menghentikan samurai yang akan menebas Kai. Hal itu terpaksa membuat Tuan Asano memohon ampun dari Shogun dengan penuh rasa malu. Melihat seorang daimyo terhormat membuang rasa malu di hadapan banyak orang, membuat Shogun mengganti hukuman Kai, yaitu dipukul oleh para samurai. Kejadian itu membuat Tuan Asano sangat marah terhadap Kai sekaligus putrinya, karena telah melakukan hal yang mempermalukan dirinya di hadapan Shogun. Nah, pada malam harinya, Kira yang mengetahui pikiran Tuan Asano sedang dalam keadaan galau, mulai menyusun rencana busuk untuk semakin membuatnya terpojok, sehingga dia bisa mengambil alih wilayah Ako. Rencana tersebut akan dengan sangat mudah dilakukan oleh siluman yang menjadi pelayannya ini. Ya, mantra sihirnya mulai dikomat-kamitkan hingga keluarlah sesuatu dalam diri Kira, di mana sesuatu itu tak lain adalah rasa benci dan dengki yang ada pada Kira yang saat ini diwujudkan dengan seekor laba-laba aneh mengerikan.
Kemudian, wanita jahat itu masuk ke kamar Tuan Asano dan dengan gemulai meletakkan laba-laba aneh itu ke muka beliau. Sesaat setelah laba-laba itu lenyap dalam senyap, seketika itu juga Tuan Asano bangun tanpa sebab. Seperti mendengar suara teriakan Mika, Tuan Asano segera mencari arah suara itu berasal. Lalu dia melihat sang putri tercinta sedang dalam posisi akan dimantap-mantap oleh Kira hingga membuatnya langsung menghunuskan pedangnya. Akan tetapi, suasana tiba-tiba menjadi berubah. Ternyata itu adalah kamar tamu yang ditempati oleh Kira, dan Tuan Asano sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untung saja, para samurai penjaga segera datang untuk menghentikan Tuan Asano yang akan menusuk Kira. Lalu sesaat setelah Mika datang, mata Tuan Asano yang asalnya putih seperti klan Hyuga kini kembali normal. Bagaikan orang linglung, Tuan Asano sungguh kebingungan, gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Shogun yang mendengar ada keributan keluar dari ruang peristirahatannya dan akhirnya mengetahui alurnya bahwa Tuan Asano mencoba melakukan pembunuhan kepada Kira yang sedang tertidur. Akhirnya, pada keesokan harinya, Shogun memutuskan untuk menghukum mati Tuan Asano karena telah menyerang tamu tak bersenjata sekaligus telah membuat malu klannya sendiri. Namun, karena Tuan Asano merupakan salah satu daimyo yang disukai oleh Shogun disebabkan dedikasinya yang sangat tinggi dalam menjaga stabilitas keshogunan, maka Shogun memberinya sebuah kehormatan sekaligus menambal nama baik wilayahnya, yaitu melakukan seppuku, agar nama Asano tetap dianggap terhormat daripada digantung layaknya penjahat. Akhirnya nggak ada pilihan lain, hanya seppuku yang bisa dan memang harus dilakukan oleh Tuan Asano. Oishi yang sangat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi sangat menolak keputusan Shogun karena menurutnya Tuan Asano sedang dalam keadaan tersihir. Tapi ya mau gimana lagi? Di akhir pertemuannya dengan Oishi, Tuan Asano menunjuknya untuk menjadi penggantinya yang mengharuskannya melindungi Mika beserta seluruh wilayah aku. Keesokan harinya, dalam suasana haru dan sedih, Tuan Asano bersiap dengan kimono putih untuk mendatangi tempat seppukunya, walaupun tangisan sang putri tercinta terus mengiringinya. Dengan pedang kecil di tangannya, sang daimyo penguasa wilayah aku akan menjalankan sebuah tradisi samurai yang akan membuatnya berpindah ke alam lain, didampingi oleh Oishi sebagai Kaishakunin yang bersiap memenggal kepalanya. Kematian Tuan Asano membuat para samurai Tuan Asano marah serta tidak terima hingga membuat mereka gelia untuk segera membalas dendam kepada Kira yang menjadi pemicu semua kejadian ini. Di sisi lain, sang putri yang tak henti-henti menangis malah diberi racun oleh para pelayan agar segera menyusul sang ayah. Dulah payahku. Untung saja Mika masih berpikir jernih dan tetap optimis akan kebangkitan aku. Dan yang paling merasakan kehilangan sekaligus paling merasa bersalah adalah Kai yang telah melakukan tindakan yang dianggap menjadi pemicu semua kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, Shogun bersama dengan Kira dan rombongan tiba. Di mana saat itu, Mika bersama para samurainya meminta kepada Shogun agar diizinkan menjadi penerus Tuan Asano untuk menjalankan pemerintahan di wilayah aku sampai Mika menikah nanti. Akan tetapi, Shogun malah mempunyai keputusan lain, yang mana keputusan tersebut merupakan sebuah pertimbangan matang demi keberlangsungan pemerintahan wilayah Tokugawa, yaitu menikahkan Mika dengan Kira dengan tujuan agar tidak terjadi permusuhan di antara dua kubu, dan pernikahan itu akan dilangsungkan tahun depan, karena Shogun memberi waktu kepada klan Asano untuk berkabung atau berduka cita selama 1 tahun. Mirisnya lagi, Kira akan tetap menjadi tamu kehormatan di aku sampai hari pernikahan itu tiba. Bahkan yang sangat memprihatinkan adalah Shogun melarang para samurai Tuan Asano untuk membalas dendam atas kematian tuan mereka. Karena Shogun tahu para samurai yang setia itu menganggap Kira sebagai alasan kematian Tuan Asano.
Sehingga Shogun mempertegas kepada mereka bahwa sekarang mereka berstatus Ronin atau samurai yang tak memiliki tuan. Ya, ini adalah penyerahan wilayah aku kepada Kira secara sepihak oleh Shogun yang membuat para Ronin ini semakin geram dengan Kira. Karena saat mulai detik ini juga, para mantan samurai ini diasingkan oleh Kira dari wilayah aku. Jika masih ada yang berkeliaran di wilayah ini, tidak akan segan-segan untuk dilenyapkan. Bahkan Kira memerintahkan anak buahnya untuk membuang Oishi ke sebuah lubang agar mentalnya hancur. Lalu Kira juga mengejutkan Mika dengan memunculkan Kai yang akan segera dimutasi ke suatu tempat yang jauh agar tidak lagi mengganggu proses pernikahannya dengan Mika. Satu tahun pun berlalu. Suasana aku menjadi suram, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini, Oishi dikeluarkan dari lubang setelah 1 tahun berselimut tanah dalam kehambaan. Kemudian, sesaat setelah ditinggalkan oleh prajurit Kira, dia disambut oleh putra dan istrinya. Dengan hati yang remuk, Oishi masih berusaha menguatkan diri dengan bertanya kepada Chikara, anaknya, tentang keadaan aku saat ini, tentang anak buahnya, dan juga Putri Asano, di mana ternyata semua samurai Tuan Asano yang sudah menjadi Ronin semuanya pergi meninggalkan aku. Sedangkan Mika dibawa oleh Kira ke istananya sebab akan segera melangsungkan pernikahan dalam beberapa waktu, karena masa berkabungnya sudah hampir selesai. Mendengar hal itu, Oishi malah menanyakan Kai kepada anaknya, di mana ternyata Kai dijual sebagai budak ke sebuah pulau yang berisi orang-orang Belanda. Akhirnya Oishi memutuskan untuk menjemput Kai, meninggalkan istri tercinta untuk sementara demi tujuan yang mulia. Sesampainya di Pulau Belanda, Kai diperlihatkan pada sebuah pertarungan brutal. Setelah pertarungan itu selesai, Oishi perlahan memasuki arena pertarungan, yang mana lawannya tak lain adalah Kai. Ya, Kai yang dia kenal sekarang menjadi seperti mesin pembunuh dengan tatapan kosong. Dalam beberapa celah, Oishi memberitahunya bahwa Mika akan segera menikah dengan orang yang menyebabkan Tuan Asano meninggal. Akan tetapi, dia terus menyerang hingga tiba-tiba dan tanpa disangka, dengan cepat Kai membelot dan kabur secepat mungkin dari tempat itu bersama Oishi. Rupanya, Kai yang sudah menjadi budak tidak mudah juga untuk keluar dengan santai dari tempat ini. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil keluar dari Pulau Belanda. Lalu tanpa banyak pembukaan, Oishi langsung mengajak Kai untuk ikut bersamanya, sekaligus meminta maaf karena telah memperlakukan Kai dengan buruk sebelumnya, sehingga tidak pernah mempercayai apa yang Kai katakan. Dengan jiwa besarnya, Kai akhirnya menerima ajakan Oishi, dan berangkatlah mereka menuju para Ronin yang sedang berkumpul di suatu tempat. Lalu, Mouido Hasanah penyemangat dari Oishi membakar jiwa para Ronin yang bertekad kuat untuk menunjukkan kesetiaan pada tuan mereka dengan membalas dendam kepada Kira, meskipun hal tersebut menentang perintah Shogun. Beberapa waktu setelah rancangan penyerangan istana Kira selesai, mereka terbagi menjadi 2 kelompok, di mana salah satunya akan merekrut samurai sebanyak-banyaknya, sementara yang satunya akan dipimpin sendiri oleh Oishi untuk mencari pedang yang akan digunakan oleh mereka dalam penyerangan, karena saat ini banyak dari mereka yang tidak memiliki pedang. Dan satu tugas penting lagi yang akan diberikan kepada seseorang bernama Isogai, yang mana tugasnya adalah melakukan pengintaian di sebuah rumah bordil yang akan menjadi akses jalan Kira menuju kuil yang biasa dia kunjungi untuk melakukan sebuah ritual.
Kemudian sebelum berangkat, perasaan tidak senang Yasuno kepada Kai masih saja tidak hilang, hingga terjadi sedikit ketegangan sebelum akhirnya dihentikan oleh Oishi. Muscle samurai anymore. Akhirnya, sampailah rombongan Oishi ke sebuah desa bernama Uetsu, tempat para pembuat pedang terbaik yang mereka tahu. Akan tetapi, hanya kesunyian dan kesepian yang mereka temukan. Ternyata, tempat itu sudah diambil alih oleh prajurit Kira. Untuk mencegah keributan, Oishi berpura-pura sebagai petani. Namun saat salah seorang prajurit memegang tangan Chikara, barulah dia tahu bahwa tangan kayak gini bukanlah tangan seorang petani. Tanpa banyak mikir, dengan cepat Kai memulai penyerangan. We'll need more. Hujan yang turun cukup lebat membuat mereka berteduh di sebuah rumah kosong. Melihat Oishi yang sedikit putus asa karena belum juga menemukan pedang, membuat Kai menawarkan sebuah penawaran yang cukup menantang, yaitu pergi ke hutan Tengu, tempat Kai dirawat oleh para makhluk misterius yang dianggap iblis oleh orang-orang. Disinilah Kai menceritakan sedikit kisah masa lalunya saat dia masih berada di hutan tersebut, di mana makhluk-makhluk itu merupakan sesosok lain dengan kekuatan ajaib yang menganggap hidup ini adalah kematian. Ya, intinya seperti aliran yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Melihat keseriusan Kai, Oishi pun sepakat untuk pergi ke sana. Di sisi lain, Kira yang sedang berlatih dengan kasar mendapat kabar bahwa Kai telah kabur dari Pulau Belanda, dibawa oleh seorang samurai yang tak lain adalah Oishi. Hal itu membuatnya murka dan segera memerintahkan wanita siluman agar segera membunuh Oishi. Rencana siluman ini ternyata lebih mengerikan dari apa yang mungkin dibayangkan Kira. Dia yang mempunyai kekuatan sihir gelap mengetahui bahwa ada salah seorang samurai yang sedang melakukan pengintaian di rumah mantap-mantap yang tak lain adalah Isogai. Won't stop nagging me. What is your name? Dengan pesona landainya, dia mendekati Isogai yang sedang menggali informasi seputar Kira. Ilmu pengasihan ala-ala siluman rubah berhasil menghipnotis Isogai hingga membuatnya tersepona dan terjadilah kisah selanjutnya. Sementara itu, Kai bersama para Ronin akhirnya sampai di hutan Tengu, tempat yang penuh aura mistis berselimutkan kabut roh orang tua lemah dan juga anak kecil buangan, membuat para Ronin bergidik sekaligus penasaran. Setelah sampai di tempat tujuan, ternyata hanya Oishi yang diajak masuk oleh Kai, membuat Yasuno mempunyai prasangka buruk terhadap Kai. I'm going after him. Saat memasuki tempat itu, Kai sangat mewanti-wanti Oishi agar jangan menarik pedangnya apapun yang terjadi. Lalu terlihat beberapa makhluk berpakaian biksu sedang bersujud tanpa bergerak sedikit pun, membuat Oishi tercengang penuh keheranan. Disinilah Oishi akan ditinggal sementara, karena Kai akan masuk sendirian menemui penguasa tempat ini, sekaligus yang telah merawat Kai saat masih kecil. Kedatangan Kai yang bertujuan untuk meminta bantuan agar diberi pedang, malah dengan enteng disuruh untuk mengambil pedang yang ada di hadapannya. Take the blade, Kai. Rupanya makhluk ini sudah tahu tujuan Kai dan para Ronin datang ke sini. Namun sebelum itu, dia ingin menguji tekad Kai dan Oishi, karena sebelumnya banyak yang datang ke sini untuk mengambil pedang juga, tapi gagal karena tak kuat iman. Kali ini, apakah Kai dan Oishi akan bernasib sama seperti orang-orang sebelumnya, atau malah berhasil? Kemudian, Kai diingatkan kembali tentang kisah masa lalunya agar dia kembali ke tempat ini dan melupakan dunia yang fana ini, di mana Kai terlahir dari sebuah cinta yang hanya berlalu satu malam dari seorang pria pelaut dari Inggris dan seorang gadis petani Jepang hingga saat Kai lahir. Dia lalu dibuang ke hutan ini agar mati sama seperti anak-anak lain yang tidak diinginkan oleh orang tuanya yang dibuang di tempat ini.
Akan tetapi, Kai diselamatkan dan diasuh oleh makhluk aneh ini. Bahkan juga dilatih untuk menjadi kuat hingga pada akhirnya setelah Kai remaja dan menyadari bahwa di sini bukanlah tempatnya, dia memutuskan untuk kabur ke dunia luar. Nah, kali ini dengan tekad yang kuat untuk membantu klan Asano, Kai memberanikan diri kembali ke sini meskipun dengan resiko yang cukup tinggi. Di saat yang sama, Yasuno dan yang lainnya malah masuk ke dalam hingga para makhluk yang bersujud itu mulai melakukan pergerakan. Oishi sangat kebingungan. Dilema sedang melandanya, tapi dia tetap harus menahan diri untuk tidak menarik pedangnya seperti yang Kai peringatkan, meskipun anak buahnya dibantai habis-habisan oleh makhluk-makhluk itu. Draw your sword. A gift. Untungnya, di saat Kai berhasil mengambil pedang itu, secara ajaib, Oishi juga berhasil dalam ujian ini dan seperti nggak terjadi apa-apa. Akhirnya, pedang-pedang dari makhluk itu berhasil didapatkan dan sekarang mereka bersiap untuk aksi selanjutnya. Mine is broken. Kemudian, tibalah Kai dan yang mengikutinya ke tempat para Ronin yang lain berada untuk membagikan pedang-pedang yang mereka peroleh. Bahkan, pedang Oishi yang sebelumnya diberikan kepada Ronin bernama Hazama tidak diambil lagi karena sudah ada pedang yang lebih mantap. Nah, di sini nih, Isogai yang sebelumnya tersihir oleh siluman rubah memberikan informasi bahwa Kira akan menuju kuil tempat dia biasa melakukan ritual malam ini. Yosh, tanpa banyak cincong lagi, Oishi langsung merapatkan barisan para mantan yang tersakiti, mantan samurai yang tersakiti untuk segera bersiap melakukan penyerangan ke kuil tempat Kira berada. Sesampainya di tujuan, dengan perlahan mereka mengendap-mengendap agar tidak ketahuan. Tak lama kemudian, Isogai tiba-tiba mual dan... Sorry. Ya, ini adalah jebakan yang dibuat oleh siluman rubah. Mereka semua dibantai habis-habisan tanpa ampun. Pedang Oishi ditemukan oleh siluman rubah, mengira Oishi sudah mati. Padahal pedang tersebut sudah diberikan kepada Hazama yang tak lain adalah Ronin yang mati saat itu. Setelah itu, dia langsung memberikan pedang tersebut kepada Kira, hingga membuatnya bahagia karena mengira Oishi dan puluhan Ronin yang bersamanya sudah tewas. Bahkan kabar itu juga disampaikan kepada Mika, seolah-olah Mika lah yang menjadi penyebab semua Ronin itu mati. Good night. Sementara itu, di sisi lain, seorang Ronin gendut bernama Basho yang selalu menampakkan wajah konyol dan lucunya harus meregang nyawa atas kejadian sebelumnya karena luka yang cukup serius. Hal itu membuat Oishi merasa bersalah sebab kenapa tidak dari dulu melakukan tindakan meskipun nanti akan mati. Setidaknya matinya dalam keadaan terhormat. Dan sekarang karena lumayan lama amarah itu terpendam, malah semakin sulit untuk melepasnya. Tapi Kai yang menghampirinya terus memberikan semangat agar niat untuk mengambil kembali kehormatan klan Asano terus berkobar. Nah, pada keesokan harinya, Kai melihat rombongan orang-orang yang akan mengisi acara pertunjukan di Istana Kira dalam pesta pernikahannya dengan Mika. Akhirnya, di saat galau melanda karena seperti sudah tidak ada lagi celah untuk bisa mendekati Kira, Kai dan Oishi mempunyai sebuah rencana jitu dan mantap. We saw you performing Ako. Perform at his wedding. We need your help. You are not Asano's men. Sesaat setelah rencana kerjasama dengan para rombongan pertunjukan itu, ada sebuah keharuan dan momen indah saat Yasuno meminta maaf kepada Kai karena selama ini dia selalu membencinya. Bahkan penghargaan yang dulu seharusnya diberikan kepada Kai malah didapatkan oleh Yasuno. Dan sekarang sebagai gantinya,
dia memberikan pedang milik Basho sebagai rasa hormat sekaligus penghargaan kepada Kai. Setelah itu, sebelum melakukan rencana besarnya, Oishi mengumpulkan para Ronin yang selamat dari pembantaian di kuil sebelumnya. Pidato yang sangat berapi-api dari Oishi membuat para Ronin semakin panas untuk segera mengakhiri penghinaan ini. Ya, seorang samurai yang menjadi Ronin karena kematian tuannya dengan alasan yang tidak wajar merupakan sebuah penghinaan yang amat sangat dalam. Oleh karena itu, mereka harus kembali mendapatkan kehormatan mereka sebagai samurai sekaligus membalas dendam atas tuan mereka. Dan mereka sudah sangat siap dengan hukuman dari Shogun. Satu persatu para Ronin itu menulis nama mereka dan dikuatkan dengan stempel darah dari jari mereka masing-masing. Agar nantinya dunia tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga anak-anak mereka kelak akan merasakan sebuah kebanggaan saat menyebut nama ayah mereka. Bahkan Kai yang sebenarnya bukanlah seorang samurai juga akan ikut andil sebagai bagian dari mereka. Akhirnya, jumlah mereka saat ini tersisa 47 orang dengan sorot mata tajam penuh keberanian. Malam hari tanggal 14 Desember tahun 1702 merupakan malam penuh ketegangan. Di saat acara pernikahan akan segera dimulai, saat itulah para Ronin yang menyamar sebagai rombongan pertunjukan mulai memasuki istana Kira tanpa kecurigaan sedikit pun. Lalu dengan rasa bahagia, Kira dan para pengikutnya menikmati acara pertunjukan yang sangat menarik. Namun di balik layar, secara diam-diam para Ronin melumpuhkan satu persatu prajurit penjaga Kira dengan senyap dan teratur. Oishi yang menjadi pemeran utama pertunjukan melakukannya dengan sangat baik hingga akhirnya suasana tiba-tiba menjadi rusuh dan pertempuran pun tidak lagi bisa dihindari. Mika yang tengah diajak lari bersama Kira melakukan penyerangan kepadanya agar bisa lari darinya. Lalu akhirnya dia pun bertemu dengan Kai, kekasih hatinya. Semua Ronin bertarung dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Oishi seorang diri mencari keberadaan Kira. Karena dengan tangannya sendirilah dia harus mengalahkan Kira sebagai kepala samurai Tuan Asano. Dengan kebanggaan yang amat sangat dalam, Oishi berhasil mengalahkan Kira. Dan pada akhirnya, Kira harus menerima sebuah kenyataan bahwa kelicikan serta kejahatannya harus dipertanggungjawabkan. Dan di saat yang sama, Kai masih harus menghadapi siluman rubah yang saat ini malah menjelma menjadi naga putih. Dengan pedang dari hutan Tengu, Kai berhasil mengalahkan siluman itu. Pertempuran sengit yang masih berlangsung seketika berhenti tatkala Oishi muncul di hadapan mereka dengan kepala Kira di tangannya, menandakan bahwa kemenangan berada di pihak para Ronin. Setelah pertempuran di malam harinya, esok hari Oishi,
Kai dan Mika serta para Ronin lain meninggalkan istana Kira dengan iringan tunduk hormat dari prajurit Kira yang kalah, menandakan bahwa balas dendam yang dilakukan para Ronin atas nama kehormatan akan dianggap sebagai sebuah kehormatan meskipun bagi pihak musuh. Saat sampai di Ako, para penduduk menyambut mereka dengan rasa bangga karena merupakan sebuah kehormatan juga bagi mereka. Lalu dengan membawa kepala Kira, mereka berziarah ke makam Tuan Asano untuk memberi penghormatan terakhir kepadanya sebelum mereka dieksekusi oleh Shogun atas tindakan mereka. 2 bulan setelah kejadian itu, saat mereka berada di hadapan Shogun, Oishi meminta agar Shogun memberikan penghormatan kepada para Ronin ini karena telah menunjukkan kesetiaan kepada tuan mereka. Ya, Shogun Tsunayoshi memang selalu menekankan pentingnya arti kesetiaan di kalangan para samurainya, sehingga melihat perjuangan Oishi dan anak buahnya membuat beliau memuji mereka dan bahkan seharusnya nyawa mereka diampuni. Namun dari segi hukum, selain telah melanggar perintah Shogun, perbuatan para Ronin ini tetap merupakan kejahatan yang harus menerima hukuman mati layaknya penjahat biasa. Karena di sisi lain, Shogun Tsunayoshi juga merasa khawatir akan pecahnya pemberontakan akibat pemberian perlakuan khusus terhadap para Ronin dengan mengabaikan hukum yang ada. Keputusan terakhir dari Shogun adalah memerintahkan mereka semua mati dengan cara terhormat sebagai samurai yang penuh kehormatan, yaitu seppuku yang akan dilaksanakan esok harinya. Malam hari sebelum kematiannya, setelah ziarah ke makam Tuan Asano bersama Oishi, Kai menikmati waktu bersama Mika, menyalurkan perasaan yang amat sangat dalam sebagai 2 insan yang saling mencintai. Dunia ini hanyalah persiapan untuk dunia berikutnya. Kita hanya bisa meminta meninggalkannya dengan mencintai dan dicintai. Lalu Kai berharap bisa bertemu lagi dengan Mika di kehidupan berikutnya. Bahkan walau harus mencari di 1000 dunia dan 10.000 kehidupan sampai dia menemukan Mika kembali. Ya, ungkapan cinta yang gak bisa diencerkan oleh akal. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 1703, para Ronin bersiap dengan mengenakan kimono putih bersih. Sebelum melakukan seppuku, Shogun terlebih dahulu memanggil Chikara, putra Oishi, dan membebaskannya dari melakukan seppuku. Karena oleh Shogun, dia akan ditugaskan untuk mengabdikan dirinya untuk Ako. Setelah itu, para Ronin akhirnya melakukan seppuku. Diiringi dengan tangis sedih para kekasih, keluarga, dan seluruh Ako, bahkan sebagian penduduk Jepang yang mengapresiasi kesetiaan dan keberanian mereka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan tentunya menghibur. Mohon maaf jika banyak salah khilaf dari kami, dan sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya.